selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan lagi upload video love reading untuk bulan Mei tahun 2024 dan terakhir kita akan rekam untuk zodiak Capricorn. Capricorn, kita langsung aja ke readingan kamu ya, karena terlambat banget sekarang udah tanggal berapa Juni ini. Aduh, Mbak, lu kemana aja sih gitu ya? Banyak yang komplain di kolom komentar, di DM Instagram, banyak gitu ya. Di WhatsApp juga. Jadi mohon maaf banget karena hard diskku rusak. Jadi video yang sudah kerekam itu, yang sudah melalui proses editing juga, itu kehapus guys. Aku belum bisa tarik datanya hingga saat ini karena aku masih dalam proses perbaiki hard disk selamaku. Jadi sekarang aku ganti hard disk baru aja. So tanpa panjang lebar, sekarang kamu udah tahu alasannya kenapa ini video terlambat. Jadi kita langsung aja Capricorn ke love reading kamu yang berpasangan di bulan Mei. Jadi ini mungkin bisa jadi berlaku di awal Juni ini ya, Capricorn ya. Jadi kita coba lihat di sini situasinya. Let's see. This is your card. This is your energy. That's the devil, the moon. Kemudian ada King of Wands. Jadi ini pasangannya terserah si Capricorn ya. Bisa jadi ini suami, istri, mantan, pacar, siapapun yang kamu anggap sebagai pasangan kamu, soulmate-nya kamu ketika nonton yang berpasangan ini. Oke. Oke. Capricorn. Excuse me guys, aku habis ngopi. Aku beralih ke kopi hitam loh. Nice. Oke. Capricorn, kenapa kamu di sini ada perasaan tidak puas kepada pasanganmu, atau kamu di sini ingin komplain sama pasanganmu, atau ada tindakan dari pasangan kamu yang bikin kamu nggak puas, nggak nyaman? Intinya di sini ada keinginan untuk komplain atau marah sama pasangan kamu. Oke. Kamu kayak salah satu pihak, aku ngerasa di sini, entah ini kamu Capricorn atau bagi cross watchers, ada seseorang di sini yang ngerasa tidak didengarkan, yang ngerasa dicuekin, yang ngerasa tidak mendapatkan perhatian yang seutuhnya. Ini kenapa pasangan gue itu sibuk banget gitu ya? Kenapa sih kayaknya dia punya perempuan lainnya, dia kayak punya laki-laki lainnya, dia punya selingkuhannya. Jadi banyak di sini pikiran-pikiran negatif yang berterbaran. Ada the devil. Ada the devil di sini. Kemudian ada Seven of Wands. Tapi tau gak sih, kerennya Capricorn, kalian tidak menampakkannya. Jadi baik kamu dengan pasangan kamu di sini tidak menunjukkan kekecewaan ini secara langsung. Jadi ya walaupun kalian merasa nggak puas atau mungkin ada semacam komplain di sini yang ingin diajukan atau yang ingin diutarakan kepada pasanganmu, tapi ya tidak terucap gitu loh. Jadi semuanya itu terasa normal, tapi sebenarnya kalau ditelisik lagi ada tindakan ya dari pasanganmu yang sebenarnya sudah menunjukkan bahwasannya ada sesuatu yang berbeda. Contoh, pasangan kamu di sini yang biasanya itu cerewet banget, pas kamu pulang kerja tuh jadi diem-dieman, tapi dia tetap ngurusin kamu gitu loh, atau dia tetap ngechat kamu, cuman dia ngechatnya tuh nggak panjang lebar guys, ya biasa-biasa aja gitu loh, you know, like there's a slight difference gitu loh, ada perbedaan kecil yang kalau kamu di sini tidak teliti, kamu nggak bakal ngerasain bahwasanya pasangan kamu di sini ada sesuatu yang berbeda dari sikapnya. Nah, kenapa ya orang ini atau kalian berdua di sini cenderung untuk menyembunyikan ketidakpuasan ini? Mungkin bisa jadi kalian di sini ada perbedaan prioritas. Bisa jadi juga perbedaan prioritas dalam artian ya menurut kalian permasalahan itu sebenarnya masih bisa dibicarakan misalnya, atau kalian ngerasa ini secara personal mungkin ya kamu ngerasa salah sendiri gitu loh. Kalau misalnya aku utarakan kepada pasanganku, Mbak, kecurigaanku ini ntar dibilang lebay. Kalau misalnya aku utarakan kepada pasanganku, Mbak, yang bikin aku nggak enak, yang bikin aku nggak puas, aku takutnya dia marah. Jadi ada persepsi gitu loh,
atau perbedaan prioritas seperti yang aku bilang tadi, yang membuat kalian di sini untuk menahan diri untuk tidak berbicara atau jujur di sini mengutarakan ketidakpuasan ini. Padahal sebenarnya di sini ada Seven of Wands, the Devil. Mungkin di sini salah satu pihak udah sampai di tahap benar-benar negative thinking, overthinking gitu ya, kayak ada aja pikiran negatif tentang pasangan kamu ini yang mengganggu dinamika hubungan kamu dengan pasangan kamu ini, atau aktivitas salah satu pihak. Oke. Makanya kalau misalnya ini sudah sampai mengganggu di dinamika hubungan kamu dengan pasangan kamu, aku ngerasa sih gangguannya belum begitu besar ya. Yang seperti yang aku bilang tadi, masih ada slight difference atau perbedaan kecil aja. Kalau kamu teliti banget, kamu baru tahu bahwasanya ada yang berbeda dari pasanganmu. Tapi kalau kamu di sini emang let's say ngerasa nggak ada yang perlu diperhatikan, atau nggak ada yang perlu diperbaiki, atau pasanganmu biasa-biasa aja, ya aku ngerasa sih ya nggak bakal itu juga sih, nggak bakal ketahuan juga gitu loh. Hanya saja ini bisa berbahaya Capricorn. Kenapa aku bilang berbahaya? Karena ini bisa jadi kayak bom waktu yang tiba-tiba meledak gitu loh. Jadi ketika pasanganmu di sini sudah istilahnya bosen, atau mungkin sudah tidak sanggup lagi menahan pikiran negatifnya, ya itu bisa jadi bom waktu yang kayak tiba-tiba bisa jadi pisah ranjang, tiba-tiba minta putus gitu loh. Jadi sensitiflah dengan pasanganmu, walaupun mungkin dia tidak banyak komplain, walaupun mungkin dia tidak banyak di sini merengek gitu ya. Malahan yang tidak banyak merengek ini sih yang perlu untuk diwaspadai, karena kadang mungkin dia menyimpan hal yang berat gitu loh, tapi dia enggan atau ragu untuk sharing ke kamu. Orang-orang kayak gitu yang bisa jadi bom waktu, guys. Aku sih ngerasa kalian berdua masih sayang dengan satu sama lain. Itu mungkin juga menjadi salah satu alasan kenapa kalian berdua memilih untuk diam dengan ketidakpuasan yang kalian miliki terhadap satu sama lain atau kepada salah satu pihak. Oke, bisa jadi karena kalian sayang, tapi balik lagi ini bisa jadi bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu gitu loh. Kalau misalnya kamu di sini udah penuh, kemudian nggak ada solusinya, ya tiba-tiba ntar minta cerai, tiba-tiba ntar minta putus, tiba-tiba ntar minta ya udah kita break dulu ya. Terus kamu heran sendiri, kenapa ya? Ntar yang rame aku, guys, sebagai tarot reader. Jadi sensitiflah kepada pasanganmu. Ntar aku jadi sibuk gitu loh ya. Aku biasanya juga sibuk juga sih. Oke. Kita lihat di sini oracle cards-nya Capricorn. Nah, aku juga ngelihat indikasi kecil di sini, kayaknya ada keterlibatan orang lain ya antara kamu dengan pasangan kamu ini, Capricorn. Nah, baru aku mau bilang ada unrequited love, kemudian ada kartu release your ex. Aku nggak ngeliat di High Priestess di sini ya. So I don't think this is like you're hiding something bad here. Aku nggak ngeliat di sini pasangan kamu di sini menyimpan sesuatu yang jelek ya, tapi bisa jadi pasanganmu ini masih dipengaruhi oleh pikiran-pikiran tentang mantannya. Bisa jadi ya salah satu pihak. Jadi dia tuh nggak fokus ke masa dia sekarang, kayak pikirannya tuh masih di masa lalu gitu loh. Ini orang salah satu pihak ya, atau bisa jadi kedua belah pihak, tapi aku ngerasa sih cuma salah satu pihak. Jadi dia istilahnya tuh belum move on seutuhnya di level mental. Kayak ini orang tuh masih mikirin mantannya di level mental ya. Mantan gue gini, mantan. Release your ex. You don't have to, apalagi bagi kamu yang sudah berumah tangga. This person loves you. Pasangan kamu ini mencintai dirimu, Capricorn. Atau bagi cross watchers, Capricorn mencintaimu. This could be the one, okay? Kemudian ada unrequited love. Why? Kamu gak sayang sama pasanganmu. Kenapa? Makanya di sini ada Queen of Wands di luar ya. Kenapa? Ada orang lain. Kamu gak cinta dengan pasanganmu, Capricorn.
Tapi aku ngerasa sih kalau misalnya kamu mengkhawatirkan perceraian, aku ngerasa perceraian nggak bakal terjadi, khususnya di awal Juni ini. Mungkin kalau misalnya di sini kamu mengkhawatirkan bakal ada konflik, aku ngerasa sih konflik nggak bakal ada ya. Cuman ya kekecewaan itu atau kecurigaan itu ya kamu pendem-pendem gitu-gitu aja gitu loh. Oke. Kita lanjut di sini bagi Capricorn yang single di bulan Mei menuju Juni. Ini sih Mbak, lu telat banget sih Mbak rekamannya gitu ya. Gila gitu ya. Kayak berasa aku tuh belakangan jadi ikutan scroll TikTok. Masalahnya macem-macem aja yang keinget dari TikTok. Padahal aku tuh bukan anak sosmed guys. Kayaknya aku butuh orang deh buat ngurusin sosial media aku ya, sosial media channel aku. Nggak bisa, aku bukan anak sosmed. So, Capricorn yang single, The Empress, Queen of Cups, King of Wands. This is weird. This is weird reading. Okay, let me see. Excuse me guys. So, ini readingan yang cukup aneh Capricorn. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin kita coba klarifikasi dulu ya. Aku ngerasain energi yang aneh dari 3 kartu ini. Maksudnya tuh kayak conflicting gitu loh 3 kartu ini. Excuse me. Capricorn, kamu mungkin di sini sayang banget sama seseorang ya. Kamu punya perasaan yang besar banget sama seseorang. Cuman kamu sepertinya dengan secara sengaja di sini ya menjauh dari orang ini atau mungkin tidak berkomunikasi dengan orang ini. Apapun alasannya, aku merasa itu sengaja. Sengaja, oke, kamu sengaja tidak berkomunikasi dengan orang ini atau menjauh dari orang ini. Kenapa? Karena mungkin, atau bisa jadi bagi sebagian kayak nggak ada closure. Kalau misalnya kalian sudah putus atau nggak berkomunikasi, nggak ada closure, kamu tuh nge-ghosting orang ini atau orang ini nge-ghosting kamu. Mau tau nggak alasannya apa? Ini orang sayang banget sama kamu. Alasan dia nggak bisa ngasih closure buat bilang maaf ya, aku nggak bisa sama kamu, atau buat bilang aku nggak sayang sama kamu tuh nggak bisa terucap di mulutnya atau nggak bisa terketik di dianya karena dia tuh sayang sama kamu. Jadi dia nggak bisa, logika dan hatinya itu bertabrakan orang ini. Makanya kartunya conflicting. Orang ini sayang sama kamu, ada seseorang yang sayang banget sama kamu di sini Capricorn, tapi dia nggak bisa mengekspresikannya, jadi dia menjauh dari kamu. Mungkin water sign, Pisces, Scorpio, atau Cancer. Nggak harus sih, bisa jadi Aries, bisa jadi zodiak yang lain. Aku nggak suka nyebutin zodiak sebenarnya, karena tarot itu cukup literal ya. Bisa jadi untuk semua orang. Oke. Six of Swords, Knight of Wands, dan Judgment. Mungkin ini mantan ya, mantan atau orang yang sempat, intinya orang ini di masa lalunya kamu Capricorn, atau bagi cross watchers Capricorn dari masa lalunya kamu. Kamu punya chemistry yang besar, cukup besar terhadap orang ini malah. Tapi kamu memilih untuk meninggalkan orang ini atau menjauh dari orang ini. Aku nggak tahu alasannya. Oke. Tapi yang jelas di sini, you love this person very much. Kamu sayang sama orang ini. Kamu sayang sama orang ini Capricorn. But I don't know why. Aku nggak tahu kenapa kamu menjauhi orang ini atau meninggalkan orang ini atau tidak berkomunikasi dengan orang ini. See, the Lovers, Five of Swords. See, bagi sebagian aku ngerasa si Capricorn ini, atau bisa jadi bagi cross watchers, orang ini ngeghosting kamu gitu loh, karena dia nggak sanggup memberikan closure yang kamu mau. Oke. Jadi terjawab ya, kenapa sih mbak dia tuh ngeghosting gue?
Kenapa sih dia tuh tega-teganya? Sebenarnya bukan tega sih, kayak dia sendiri pun sepertinya juga sakit di sini guys. Ada Five of Cups. Jadi orang ini pun juga sakit sebenarnya ninggalin kamu, tapi mau gimana lagi? Aku nggak tahu, aku nggak tahu alasan orang ini meninggalkan kamu Capricorn. Mungkin dia punya alasan pribadi, atau bisa jadi dia sudah bersama dengan yang lain, atau kamu sudah bersama dengan yang lain, jadi kamu harus ninggalin orang ini. Tapi yang jelas ini orang sedih meninggalkanmu. Oke. Kayak ada semacam forces gitu loh, kayak semacam paksaan. Dia tuh dipaksa, ada semacam paksaan eksternal bisa jadi yang membuat orang ini tidak bisa bersama kamu atau harus meninggalkanmu. Mari kita lihat oracle cards-nya bagi Capricorn. Wedding, trust, new love. Oke. Bagi sebagian, aku ngerasa orang ini ya mungkin akan menikahimu atau berniat untuk menikahimu di sini Capricorn. Oke. Orang ini berniat untuk menikahimu, atau bisa jadi ini orang sudah menikah makanya orang ini meninggalkanmu. Cuman kayak ada komitmen di sini yang jadi isunya. Orang ini sebenarnya menginginkan kamu sebagai pasangan hidupnya loh, serius. Ada wedding dan trust di sini, kemudian ada new love. Bagi sebagian aku ngerasa ini orang bakal menikahi kamu loh. Didoakan aja ya, semoga ya. Aku ngerasa orang ini akan kembali. Aku ngerasa orang ini akan mengutarakan keinginannya untuk serius bersama kamu. Oke, bagi sebagian kecil lagi aku ngerasa ini orang sudah menikah. Cuman mungkin belum bisa move on dari kamu, bisa jadi. Oke. So Capricorn, ini adalah hasil readingan kamu nih di bulan Mei menuju Juni. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya di bulan Juni ini. Tunggu aja di sini, oke? Bye.